2089, salah satu mahasiswa dari Akademi Kebidanan Kota Sidoarjo semester 4. Nah, di sini ya, teman-teman, saya akan berbagi informasi mengenai tentang masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir. Nah, masalah ini memang sih bukan masalah yang gawat darurat, teman-teman. Namun, masalahnya sangat mengganggu pada bayi baru lahir. Mana penyakit yang wajar atau bisa dirawat di rumah dan mana penyakit yang tidak wajar harus dikonsultasikan pada dokter. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir. Yang pertama, mata juling. Nah, teman-teman atau bunda-bunda pernah nggak sih lihat bayi yang matanya juling? Nah, hal ini merupakan hal yang wajar ya teman-teman, karena bayi baru lahir itu belum bagus otot motorik pada matanya untuk menstabilkan bola mata, sehingga adanya juling pada bayi baru lahir. Tapi jika mata juling ini terus menerus hingga sampai usia di atas 6 bulan, maka wajib banget nih bunda-bunda konsultasi pada dokter. Karena mata juling yang sampai berlarut-larut sampai di atas usia 6 bulan itu merupakan hal yang gak wajar ya teman-teman. Baiklah, yang kedua yaitu adalah gumoh pada bayi. Hal ini sering banget terjadi nih. Tahu gak sih bunda-bunda, lambung bayi itu sangat kecil. Sayangnya bayi masih belum bisa membedakan kapan dia benar-benar lapar dan kapan dia benar-benar kekenyangan. Nah, jadi bayi akan terus-menerus menyedot walaupun dia sudah kekenyangan. Jika kalian memposisikan bayi itu salah, misalnya habis nyusu langsung kalian gendong dekep terus langsung kalian tidurkan, itu bisa merangsang gumoh pada bayi atau muntah. Nah, kayak kita aja deh, misalkan kita habis makan langsung tiba-tiba perut kita didekep kayak gitu gendong bayi. Nah, begitu juga rasanya. Nah, kalian pasti langsung kayak muntah gitu seperti pada bayi. Jadi makanya untuk mencegah gumoh pada bayi, bunda harus bentar-bentar ketika memberikan ASI atau susu. Jadi kalian beri batas waktu. Kalau memang sudah kelihatan penuh dan kekenyangan, sebaiknya stop. Jangan lagi disusui, biar dia nggak gumoh atau muntah kembali. Lalu setelah disusui, usahakan posisi bayi berdiri atau kalian tepuk punggungnya serta badannya agar ASI secara maksimal terserap oleh lambung si bayi, teman-teman. Nah, harus segera kalian bawa ke dokter jika apabila gumoh itu terus menerus tidak berhenti. Anak kalian tidak mau menyusui, disertai dengan diare dan demam serta tidak berhenti menangis. Berarti penyebabnya bukan hanya gumoh ya teman-teman, tapi ada masalah lain di saluran pencernaannya. Jadi wajib banget kalian bawa ke dokter konsultasi gitu. Tapi kalau gumohnya hanya kayak kenyangan, itu hal yang wajar ya teman-teman. Harus bisa kita bedakan mana gumoh yang hal yang wajar dan mana gumoh yang memang membahayakan bagi anak dan harus dikonsultasi pada dokter gitu loh. Yang ketiga, bercak biru pada bayi baru lahir atau mongol spot. Bercak biru pada bayi baru lahir atau mongol spot. Itu adalah hal yang sangat wajar. Biasanya pigmen bayi akan mengumpul dan membentuk menjadi mongol spot tadi. Seiring berjalannya waktu, bayi semakin besar dan semakin dewasa, mongolian spot ini akan memudar dengan sendirinya atau bisa jadi mengumpul dan menjadi tanda lahir bayi pada bayi kita. Namun, jika bercak ini lebih menonjol, kasar, dan semakin besar pada bayi, maka harus konsultasi ke dokter. Berarti itu bercak yang tidak normal, teman-teman, apabila bercaknya semakin besar dan berkembang. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi 3 masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir. Jadi jika bunda-bunda atau teman-teman bayinya mengalami hal yang tadi, maka nggak usah khawatir apabila itu merupakan hal yang wajar atau di belum batas normal ya teman-teman. Nah teman-teman, masih banyak kok masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir selain 3 tadi. Ketika teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi tentang masalah yang lazim terjadi pada bayi, teman-teman bisa cek ke Google, YouTube, dan akun sosial media yang lainnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.